pagi anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk hari ini, anak-anak akan belajar tentang keberagaman sosial budaya. Apabila di minggu lalu kalian semua sudah belajar tentang manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, data terakhir, suku-suku yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 1.340. Jumlah suku sebanyak itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perbedaan ras asal. Kedua, perbedaan lingkungan geografis. Ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Keempat, perkembangan setiap daerah. Kelima, perbedaan agama atau kepercayaan. Dan yang keenam adalah kemampuan adaptasi. Perbedaan lingkungan geografis serta kemampuan adaptasi menjadi faktor yang paling mempengaruhi beragamnya suku di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keragaman bahasa. Kedua, keragaman rumah adat. Ketiga, keragaman upacara adat. Dan yang keempat adalah kesenian daerah. Yang pertama, kita akan membahas tentang keragaman bahasa. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman bahasa daerah. Contohnya saja di Pulau Sumatera terdapat bahasa Aceh, bahasa Karo, bahasa Kubu, dan bahasa Melayu. Di Pulau Jawa terdapat bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Untuk Pulau Kalimantan, masyarakat daerah menggunakan bahasa Banjar, bahasa Kayan, dan bahasa Milano. Bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Sulawesi, mereka menggunakan bahasa Gorontalo, bahasa Toraja, dan bahasa Mandar. Bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Maluku dan Papua, ada yang menggunakan bahasa Aru, bahasa Kai, dan bahasa Banda. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara, mereka menggunakan bahasa Sasak, bahasa Sumba, dan bahasa Timur. Yang kedua yaitu tentang keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat terjadi karena adanya perbedaan geografis. Suku yang mendiami daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang berbeda dengan suku yang tinggal di daerah pantai. Bukan hanya bentuk, bahan bangunan yang digunakan, serta bagian-bagian rumah juga memiliki banyak perbedaan mengikuti bentuk adaptasi yang dilakukan setiap daerah. Contohnya saja, di Provinsi Jambi terdapat rumah adat panggung. Bagi masyarakat Jawa Barat, ada rumah adat yang bernama Rumah Kasepuhan. Rumah Gapura Candi Bentan berasal dari Bali. Sedangkan rumah betang berasal dari Berikutnya yang ketiga yaitu keragaman upacara adat. Sesuai budaya daerah masing-masing, kegiatan upacara adat dari tiap daerah berbeda sesuai tujuan pelaksanaan upacara tersebut. Contohnya adalah upacara Mapar Gigi yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumeneb, Madura. Upacara Mapar Gigi biasanya dilaksanakan ketika seorang gadis akan melangsungkan pernikahan. Tujuannya agar bentuk gigi sang gadis terlihat lebih rapi dan menarik.
Selain itu, mapar gigi juga mengandung makna membuang segala macam sangkal pada diri sang gadis sebelum memasuki kehidupan yang baru. Berikutnya yaitu upacara puputan. Upacara puputan ini dilaksanakan oleh masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Maksud dan tujuan upacara puputan ini adalah memberi nama pada bayi yang baru terlepas ari-arinya. Upacara puputan dilaksanakan pada waktu ari-ari bayi terlepas dari sendi usus perut, biasanya sesudah 5 atau 7 hari dari bayi lahir. Berikutnya adalah upacara jamasan pusaka Manungkunegaran yang dilaksanakan oleh masyarakat Selogiri, Jawa Tengah. Dalam upacara jamasan ini berarti adalah memandikan pusaka. Ada 2 buah keris pusaka dan sebuah tombak peninggalan Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama yang ditempatkan di Kecamatan Selogiri. Keris-keris tersebut bernama Kiai Koriwelang dan Kiai Jaladara, sedangkan tombaknya diberi nama Kiai Totok. Berikutnya adalah upacara sedekah bumi. Upacara sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi dalam bentuk segala hal. Upacara ini sangat populer bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang keempat yaitu kesenian daerah. Kesenian daerah ada lagu daerah, tarian daerah, dan seni pertunjukan. Untuk lagu daerah dan tarian daerah sudah kalian pelajari pada buku tematik 5G. Jadi hari ini kita akan fokus membahas pada kesenian daerah yang berupa seni pertunjukan. Seni pertunjukan dapat berupa wayang golek, wayang orang, ludruk, janger, reok ponorogo, dan ondel-ondel. Mari kita simak bersama pembahasan tentang seni pertunjukan tersebut. Yang pertama adalah seni pertunjukan wayang golek. Wayang golek adalah salah satu dari ragam kesenian wayang yang terbuat dari bahan kayu, yang merupakan hasil perkembangan dari wayang kulit supaya kesenian ini dapat ditampilkan pada siang atau malam hari. Berikutnya adalah seni pertunjukan wayang orang. Wayang orang disebut juga dengan istilah wayang bong. Dalam bahasa Jawa adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Berikutnya adalah seni pertunjukan ludruk. Ludruk adalah kesenian drama tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Ludruk ini diperagakan oleh grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari atau cerita perjuangan yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Berikutnya adalah seni pertunjukan janger. Tari janger adalah salah satu tari Bali yang terpopuler. Tarian ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan. Mereka menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan, mengikuti irama teriakan satu sama lain, dan menjadikannya tarian khas Bali yang harmonis. Berikutnya adalah seni pertunjukan reok ponorogo. Reok ponorogo adalah tarian tradisional dalam area terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping.
Yang terakhir adalah seni pertunjukan ondel-ondel. Semula, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta rakyat atau penyambutan tamu terhormat. Misalnya pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Selain berbagai kesenian daerah yang telah diuraikan tadi, keberagaman budaya Indonesia juga ditunjukkan melalui bermacam-macam senjata khas daerah, seperti mandau, celurit, kujang, dan keris. Ada juga makanan khas daerah, seperti gudeg, rawon, soto, dan papeda. Serta pakaian adat daerah seperti kebaya atau ulos. Keanekaragaman tersebut menjadi anugerah sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat melestarikannya sebagai warisan budaya nasional. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Salam sehat, salam AMDG untuk kita semua. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.